Assalamualaikum. Maaf tadi saya ada ini gangguan not responding. Tapi karena sebentar lagi saya lanjutkan dulu sebentar. Terus saya keluar karena sebentar lagi bakalan ada sidang proposal. Jadi tadi itu terkait dengan sesuatu hal yang dikaitkan dengan ilmiah atau diklaim ini udah terbukti secara ilmiah, itu harus dilakukan melalui metode ilmiah. Jadi tidak boleh sesuatu hal itu, oh ini udah secara ilmiah tetapi tidak dilakukan dengan metode ilmiah, itu tidak bisa diklaim seperti itu. Jadi harus dilakukan secara melalui metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya apa itu metode ilmiah dan kenapa harus ada metode ilmiah. Termasuk dengan kalian pasti ini udah rame banget ini terkait dengan sejak saya kuliah, terkait dengan ini bumi datar. Nah kayak gitu. Apa sih metode ilmiah itu? Nah kalau misalkan metode ilmiah itu bisa dibuktikan dari banyak cabang ilmu ya, dari berbagai macam cabang ilmu, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah apa sih metode ilmiah itu? Jadi penelitian itu kumpulan sistematis dari berbagai informasi, dan penyajian secara sistematis dari berbagai informasi. Terus metode ilmiah itu meliputi mengumpulkan data, menganalisa dan menginterpretasikan, nggak cocok jadi MC ini, menginterpretasikan data tersebut yang sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Itu metode ilmiah. Tapi tidak hanya berhenti di sini saja, karena metode ilmiah itu harus dilakukan secara ilmiah juga. Tidak ada bias ya. Tidak ada bias. Bias itu apa sih? Bias itu seperti ini. Bias itu kalau misalkan dilakukan oleh A hasilnya ini, dilakukan oleh B hasilnya beda, C hasilnya beda. Jadi nggak ada kesimpulan yang bisa ditarik. Nah ini skema dari metode penelitian. Pertama ada pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi apa yang ingin diketahui itu di situ. Jadi ada pertanyaan, rasa ingin tahu. Nah ini kelebihan dari manusia itu adalah rasa ingin tahu. Kalau misalkan dia dibawa rasa ingin tahunya ke sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik, maka dia akan menghasilkan satu ilmu baru, ilmu yang bermanfaat ya, ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan rasa penasarannya itu ditarik ke sesuatu hal yang nggak benar, ya ada ilmu barunya juga, tapi ilmu barunya nggak bermanfaat. Misalkan ilmu santet itu kan juga dari ini ya, ilmu juga ya, cara kan tahu kan, cuma tahu, tapi kan tidak bermanfaat. Terus dilakukan hipotesa. Jadi hipotesanya itu seperti apa? Hipotesa itu maksudnya apa ya? Statement kalau misalkan ini itu bisa dilakukan karena ada A, B, C, D. Misal, udah kan ketika kita mau melakukan penelitian, kita itu udah ada banyak penelitian atau ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya, yang kita gabungkan, terus kita tanyakan. Dari pertanyaan itu kita uji. Nah, setelah diuji, benar apa enggak ya gitu. Statement kita atau hipotesa kita, asumsi kita. Nah gini. Tadi itu terkait dengan Azikra, kalung made in Korea yang bisa menyembuhkan misalkan. Itu kan dia pakai sinar inframerah. Nah, sinar inframerah itu kan di ini kan udah ada
pengetahuannya tentang sinar inframerah dan lain-lain. Terus dia nanti ada apa namanya tadi penyakit. Nah itu udah ada ilmu apa namanya, udah ada ilmunya, udah ada penelitiannya, udah macam-macam. Nah dia membuat hipotesa nih, hipotesanya digabung jadi satu. Oh kamera dan ini jadi kemungkinan bisa nih untuk menghancurkan apa kayak gitu. Nah itu baru hipotesa. Nah baru dilakukan eksperimen. Nah eksperimennya apa? Eksperimennya dilakukan benar nggak hipotesanya kalau kalung azikra ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah ini harus ada banyak nih, ada banyak penelitian, baik itu secara laboratorium, jadi secara sel itu seperti apa, ke binatang itu seperti apa, ke manusia seperti apa, jadi dianalisa secara statistiknya, benar nggak? Nah kalau misalkan nggak benar, ya berarti hipotesanya udah keliru, berarti hipotesa itu ditolak. Nah jadi ada pertanyaan, ada hipotesa, ada eksperimen, terus dari eksperimen itu apakah eksperimennya benar apa enggak? Maksudnya bukan benar ya, apakah eksperimennya itu working itu apa ya? Bukan bekerja, sesuai ya, sesuai. Ya, saya nggak dapat padanan bahasa katanya, padanan bahasa Indonesianya. Jadi apakah prosedurnya itu working atau enggak? Nah kalau misalkan enggak, nah kita harus troubleshoot dari permasalahannya. Oh gini, misalkan sesuai dengan gambaran kita ya, ketika kita mau mengajukan proposal kan kita punya gambaran nih. Oh nanti pakai pompa jenis ini, kayaknya bisa nih pakai pompa ini. Tapi ketika dipakai pompanya ternyata nggak jalan tuh. Ini kenapa ya? Apakah tekanannya kurang atau listriknya atau gimana? Nah ini itu eksperimennya jalan atau enggak. Terus di troubleshoot masalahnya apa? Kenapa nggak jalan? Nah baru dilakukan eksperimen lagi. Oke, karena bentar lagi ini saya mohon ini pamit dulu ya, kita 15 menit lagi insya Allah kita bakalan kembali lagi di sini. Oke, gak masalah ya. Saya stop sharing. Saya mute. Assalamualaikum. Jadi ini sebenarnya nggak dimulai-mulai ya di seminar proposalnya. Jadi daripada kita buang waktu nanti, dan kalau misalkan ini juga jam 10 ada wasmen lanjut, nanti kalau misalkan materinya nggak selesai takutnya bakalan berbuntut ke waktu-waktu yang lainnya. Jadi insya Allah nanti saya share hasil rekamannya. Jadi untuk kalian yang misalkan nggak sempat mengikuti bisa lihat videonya insya Allah di di waktu yang lain kayak gitu. Oke, coba saya lanjutkan dulu. Tadi sampai di ini scientific method. Kalau misalkan prosedurnya itu enggak bekerja, maka kita dapat data, kita analisa datanya, terus kita buat kesimpulan. Nah kesimpulannya apakah sesuai dengan hipotesa atau enggak. Nah baru kita komunikasikannya. Kalau misalkan penelitian berarti itu melalui laporan skripsi, jurnal ilmiah, atau seminar ilmiah, itu komunikasinya untuk hasil penelitian. Bukan ke media massa ya, beda ya, atau ke Facebook ya, beda tempat. Jadi ibaratnya mau bicara di majalah Bobo, mau bicara tentang anak-anak tapi kita ke Trubus, jadi beda tempat. Jadi harus sesuai dengan tempatnya juga. Nah berarti kalau misalkan yang Bumi Datar harusnya komunikasinya bukan di YouTube dong, harusnya komunikasinya di jurnal ilmiah, di seminar ilmiah. Yang kedua, science itu valid untuk berbagai macam angle. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu
kalau misalkan ada pertanyaan, ada previous, jadi hasil penelitian sebelumnya itu DNA itu ada bahasanya ada 4, terus hasil SRD-nya itu ada hasil SRD meskipun tidak sebagus dari hasil SRD berikutnya. Terus hipotesanya para peneliti menghipotesakan bahwa DNA itu bakalan berstruktur helix ya, berhelix kayak gitu. Nah, prediksi secara matematika yang dia itu nggak ada hubungannya sama biologi, maka hasil XRD-nya itu bakalan berbentuk X kalau di foto pakai XRD. Nah, padahal nggak ada hubungannya sama biologi, ini berdasarkan matematika murni ya. Nah, hasil eksperimennya dari Rosalind Franklin ternyata XRD dari DNA itu bentuknya X. Nah, baru dianalisa dan menyimpulkan bahwa DNA itu berbentuk double helix. Nah, jadi dari matematika yang nggak ada hubungannya biologi itu sesuai, jadi itu dari setiap angle itu sesuai. Oke, karena udah dimulai meetingnya, ini stop. Maaf. Assalamualaikum. Monitor. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ini kayak Ria Ricis ya. Saya kembali. Oke. Ini saya presentasi ya, masih presentasi ya. Kita lanjut, ada waktu 14 menit, insya Allah kita selesaikan. Jadi ini sampai ke slide selanjutnya 13 ini. Jadi sains itu valid untuk setiap angle. Oh, ini sudah ya tadi. Terus ini ada beberapa karakteristik metode penelitian. Jadi dia itu rasional ya berdasarkan teori, terus dia itu empiris, jadi bisa diamati, bisa diteliti, dan bisa direplikasi, maksudnya dilakukan ulang. Jadi kalau kalian misalkan meneliti, nah tadi kita baru saja ini ya seminar proposal. Nah, kalau misalkan Mbak Syarifah tadi itu melakukan hasil penelitian tentang beton di Gresik, di pabrik semen itu, terus saya juga mau melakukan penelitian yang sama di Afrika, nah itu hasilnya kalau misalkan menggunakan alat, menggunakan bahan yang sama, semua variabelnya sama, itu maka hasilnya harus kurang lebih sama. Kalau misalnya ternyata hasilnya beda, nah itu harus ada penelitian lanjutan nih, mana nih sebenarnya yang benar ini. Jadi hasil, sehingga dari berbagai macam penelitian itu bisa dibuat kesimpulan. Nah itu jadi harus empiris ya, bisa diteliti dan bisa direplikasi. Kedua, sistematis, jadi prosesnya itu sesuai dengan logika. Kemudian dari hasil proses ini akan menghasilkan data. Nah, jadi ada 3 macam ya. Jadi ada harus rasional, empiris, dan sistematis. Nah, kemudian dari ini akan menghasilkan data. Nah, ini karakteristik datanya itu valid ya. Datanya valid dan reliable. Jadi ada beda ya, valid sama reliable itu sesuatu hal yang independen sebenarnya. Valid itu maksudnya mendekati data yang sebenarnya. Misalkan kita pakai termometer, suhunya 100 derajat Celcius, terus kita pakai termometer dari Raksa, misalkan dia 100,0001, terus dari alkohol misalkan 99,99998. Nah itu namanya mendekati keadaan yang sebenarnya, jadi valid gitu. Nah, reliable itu konsisten. Jadi misalkan kita pakai termometer dari bahan apa gitu misalkan, dia itu konsisten. Misalkan